Jika sudah di sini, congratulations, your manuscript has been processed and submitted to the journal. Maka selamat, jurnal kalian akan direview oleh reviewer. Dan tunggu hasilnya di email. Halo, perkenalkan, saya Febri Firmansyah, NRP 204 224 1103. Saya berasal dari Departemen Instrumentasi Asli Institut Teknologi November. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk paper itu dimulai dari pembuatan objek ID ataupun yang biasa dikenal dengan identitas sebagai kita sebagai researcher sampai kita upload di jurnal sampai bisa diakses oleh dari teman-teman researcher lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya yang berjudul yaitu Quantum Inspired Fenistate Machine for Fault-Tolerant Control in Violent Energy Storage System, di mana saya sebagai author utama dan Dwi Oktavianto Wakil Nugroho sebagai author kedua sekaligus dosen pembimbing saya. Corresponding authornya yaitu adalah Dwi Oktavianto Wakil Nugroho dengan email oktavianto.2wn.its.ac.id. This paper untuk requirement saya sebagai final semester project saya di mata kuliah Digital Electronics Course Department of Instrumentation Engineering Institut Teknologi November. Langsung saja mulai ke object ID. Di sini kebetulan saya sudah mempunyai object ID. Bagaimana cara membuatnya? Kita jika belum mempunyai, kita bisa register now. Oke, saya akan jelaskan secara singkat object ID. Object ID digunakan untuk sebagai identitas para researcher atau para peneliti di dunia, di mana yang mengisi nama, background, dan juga asal dari masing-masing institusi researcher tersebut. Kita bisa melihat researcher di seluruh. Tujuannya apa? Tujuannya agar researcher itu mudah dikenali dan juga bisa memiliki latar belakang bidang riset apa dan juga paper apa yang sedang dikembangkan oleh researcher. Jadi kita bisa melihat sebuah kemurnian dari riset. Sini kalian bisa melihat your name dan bisa mengisi sesuai dengan parameter yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian masuk email or object ID. Nah, bagaimana cara menemukan object ID kalian? Object ID kalian ada di sini. Object ID saya 0009900392150822. Ini object ID kalian bisa ditemukan oleh penelitian ini. Sebagai contoh, saya akan mencari object ID dosen saya. Ini yang Wakil Nugroho. Maka object ID dosen saya ketemu, di mana dia berafiliasi dengan kampusnya yaitu 10 November Institute of Technology. Kita bisa melihat dan juga ini adalah latar belakang penelitian yang telah dia buat. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan mereview paper yang telah saya buat, mulai dari latar belakang sampai dengan referensi yang kami gunakan. Oke, sini kita akan mereview. Kita memakai template dari Entrepreneur Access. Kita di sini akan review paper, membuat paper berjudul Quantum Inspired Fenistate Machine for Fault-Tolerant Control in Violent Energy Storage System atau FSS. Oke, kita akan masuk langsung ke abstrak, latar belakang. Kenapa harus ada flywheel system? Bayangkan, kita sebuah roda atmosfer berputar 60.000 per menit. Seperti ini, maka energi kinetik yang tersimpan begitu besar dan mampu menstabilkan jaringan listrik atau kawasan listrik.
Namun, di balik potensi besarnya, tersimpan risiko kegagalan. Sini saya akan mengamankan bagaimana kegagalan dari sistem ini dengan quantum computing atau digital quantum. Di era digital ini, di era digital 4.0 ini, gangguan sedikit saja bisa merusak peralatan yang butuh prestasi tinggi, seperti layar energi storage system atau ESS yang hadir untuk solusi karena densitas baterainya ini sangat tinggi dan juga umur pakainya ini bisa di atas 1000 tahun untuk menyimpan sebuah energi jauh lebih awet dari bahan-bahan pada umumnya seperti bahan kimia, seperti baterai dan juga yang lainnya. Di sini kita memiliki masalah besar ataupun risiko fisik saat rotor berputar sekitar 60.000 RPM. Kita ini berhadapan dengan musuh utama seperti vibration, overheating, dan juga overpressure. Jika salah satu gagal, maka rotor ini bisa meledak ataupun flywheel ini gagal berfungsi sesuai semestinya karena kegagalan gaya dari sentrik tunggal. Kontrol klasik atau sistem kontrol secara klasik ini biasanya memiliki kendala atau tersedak saat proses data banyak sekaligus. Fenomena ini disebut dengan combination explosion. Akibatnya, latensi atau keterlambatan respon di kecepatan supersonik ini, keterlambatan detik saja ini bisa berarti kehancuran dari sebuah sistem yang sangat total. Maka dari itu kita mengusulkan dari sistem dari QISM, Quantum Inspired Finite State Machine. Ini sebuah metode untuk mengungkapkan logika Boolean yang rumit karena banyak kontrol dan sensor. Ini beralih ke aljabar dan kita quantum supaya responnya cepat. Lanjut kita ke sistem modeling. Kita di sini memiliki setidaknya 6 sensor dan juga 6 aktuator. Mana di sini kita akan definisikan critical limit. Ini parameter tersebut ketika keadaan tertentu dia sedang menjadi kritikal ataupun maksimum dari operasinya. Yang pertama, rotor encoder. Rotor encoder ini memiliki critical limit sekitar 45.000 RPM. Kedua, akselerometer sekitar 4,5 mm per second. 3, akselerothermometer thermal 80 derajat Celcius. 4, Pirani gauge sekitar 1 Pascal. Selanjutnya, strain gauge itu sekitar 6 megapascal. Dan juga akustik sekitar 30 desibel. Oke, kita kegagalannya sudah didefinisikan. Kita bedah satu-satu. Mengapa 45.000 RPM? Dan juga mengapa yang lainnya? Kita akan menjustification parameter tersebut. 45.000 RPM karena dianggap ini garis yang tertunggal pada rotor karbon fiber reinforced atau polimer CFRP akan melampaui kekuatan meternya. Risikonya adalah delaminasi atau rotor itu akan bisa terkelupas. Selanjutnya, vibrasi. Merujuk pada standar ISO 2373, jika amplitudo getaran melebihi 4,5 mm per second, ini masuk ke zona yang sangat kritikal. Nah, ini bukan sekadar goyang, tapi kayak indikasi bahwa aktif bearing ini gagal menahan beban dari rotor. Ketiga adalah thermal, batasnya sangat ketat, 80 derajat. Kenapa rendah di bawah 100 derajat? Karena magnet permanen pada motor ini akan mengalami demagnetisasi atau
pengurangan gaya magnetnya permanen jika terlalu panas. Sekali lagi magnet rusak, efisiensi motor akan hilang selamanya. Selanjutnya ada vakum. Tekanan harus di bawah 1 Pascal. Jika lebih, maka akan mengalami fenomena wind heat loss, atau gesekan udara itu menghasilkan panas yang ekstrim secara eksponensial. Sistem pendingin otomatis tidak mampu untuk mengejarnya. Selanjutnya ada strange S5 dan juga S6. Ada strange dan acoustic ini memiliki sedikit kemiripan. Ini untuk mengukur renggangan material dari batas 6 megapascal itu untuk yang strange. Juga S6 itu mendeteksi suara retakan mikro atau suara retakan yang sangat kecil di atas 30 desibel. Ini memberikan waktu kita 2 kali 5 untuk mengatasi Selanjutnya aktuator. Nah, di sini ada beberapa aktuator yang kita gunakan. Seperti aktuator 1, aktif piloting bearing. Rumusnya di sini A1 sama dengan jika sensor getaran S2 atau sensor renggangan S5 atau sensor refleksif itu akan menyala. Jadi jika aktif piloting bearing ini menyala, maka sensor S2 atau S5 atau S6 itu mendeteksi kegagalan atau kritikal. Itu jika ada gejala fisik ataupun suspensi magnetik itu akan akan menenangkan kembali posisi dari rotasi. Kemudian ada torsi control atau yang aktuator selanjutnya. Logikanya ini ketika torsi motor itu salah satu dari sensor pembacaan sensor ada anomali atau kritikal di sensor 2 sampai sensor 6 terdeteksi kritikal, jadi preventifnya untuk mengurangi stres. Nah, yang paling kritis A4 emergency brake atau dia rem darurat jika sensor vakum S4 atau terjadi oversteep dari yang sensor 1 di sepanjang berfungsinya, maka vakum akan jebol, rem langsung turun tanpa syarat. Jika overspeed sedikit, rem menunggu konfirmasi dari sesuainya untuk mencegah pengereman palsu dia. Jadi ini termasuk kritikal. Kemudian ada A6 regenerative mode. Regenerative mode ini saat 4 mengerem, A6 juga kan bagian sama, jadi ini mirip seperti A4 tadi. Nah, selanjutnya ada yang thermal. Thermal ini manajemen digunakan untuk mengontrol jika suhu overheating dari sebuah sistem. Selanjutnya ada inovasi utama yang akan saya bawakan. Kenapa harus quantum inspiration dengan vektor? Mengapa menyebutnya quantum inspire? Kami tidak menggunakan quantum fisik yang otomatis itu mahal. Kita meminjam atau mensimulasikannya menggunakan sistem matematika mekanika kuantum untuk menyelesaikan kontrol dari perubahan status. Ini bukan lagi if else dan juga untuk digital or not. Kita mendefinisikannya untuk seperti 0 di sini. Kita ada phase M. Ketika phase 0 keadaannya normal, maka binarinya 00, cat from ini 00, warning itu 01, kritikal 10, dan juga kita tidak gunakan 11 itu kita tidak gunakan. Nah, selanjutnya kita dalam keadaan normal. Keadaan normal atau optimal itu ketika alpha 900 dan juga gamma 900. Maka matriksnya adalah 111 000 000 000.
ketika trigger itu mendeteksi ada warning ketika dengan minor resiko dan juga apa itu ketika alfanya sama dengan 1 dan juga gamma sendiri. Maka itu namanya matriksnya ada 000 11 00 000 000. Selanjutnya ketika kritikal atau sudah mencapai kritikal gitu. Gamanya itu udah 1, gamma itu berarti tertinggi lah. Jadi matriksnya 000 11 00 000. Outputnya apa sih? Jika operatornya itu 0, maka output state-nya itu normal. Kita usah dulu warning. O2 itu kritikal. Tuh. Selanjutnya prioritas dari row ini kita harus menentukan prioritas. Ketika ada dua kejadian misalkan U1 dan juga U0, manakah yang terlebih dahulukan? Dan juga U2 dan U1 mana yang terlebih didahulukan? Kita melihat dari faktor gamma dan juga alpha. Di mana yang paling tertinggi itu adalah faktor gamma. Kedua ada alpha, yang kedua adalah keduanya tidak. Jadi ketika gamma sama 1 itu otomatis sudah menjadi prioritas untuk jika ada kegagalan sistem. Tuh. Selanjutnya kita kita transisi ke gerbang logika atau gerbang logika dari kuantum standar. Di sini kita kasih warning dan juga control Z untuk kondisi kritikal. Oke, lanjut kita ke quantum logic. Kita tidak menggunakan plastik hardware, kita menggunakan quantum inspired FSM untuk mapping standar quantum gate yang primitif. Ini mengekspresikan transisi menggunakan reversible dan juga project based structure. Kita pertama menggunakan X8 bit flip untuk signifikan bit ketika node dan juga untuk control node digunakan untuk major alarm atau jumlahnya adalah apa namanya warning seperti node dan juga ada control Z ini ketika critical transistor. Nah, selanjutnya ada gate level integration of FSM precision. Transisi dari normal ke warning kita pakai X gate levelnya X, outputnya maka 01 atau warning. Kita ke warning ke critical kita pakai sinot, outputnya 10. Jadi kesekian dari dan juga dari ini ataupun S0, S1 ataupun S2 ke itu namanya critical ataupun dari normal atau dari warning ke critical itu pakai protection to pressure, jadi 10. Jika sudah kondisi normal misalkan dalam kondisi critical atau kondisi normal kita pakai manual response. Selanjutnya kita teori saja sudah cukup. Maka kita menggunakan warna logika pada FPGA dengan bahasa Verilog. Kita juga menggunakan layar PD. Ini menerapkan prioritas faktor kuantum dari dalam. Kita pakai untuk simulasinya kita kasih simulasi. Sini kita ada FESS digital simulator atau Playable Energy Storage Simulator, digital simulator mana digunakan untuk logika Verilog logic verification dan juga timing diagram.
sesuai dengan paper kita ada memiliki 6 sensor dan juga 6 aktuator. Ada rotor speed, vibration, temperature, vacuum, strength, acoustic, dan juga pointernya AMB, torsi, piezo, cooling, dan juga brake, emergency brake. Kita mulai dari ini kondisi normal. Ada kondisi normal. Kita coba akan simulasikan ke kondisi warning. Kita based on paper terlebih dahulu. Ketika warning itu contoh ini adalah PGA ketika sensor vibration naik, maka akan terjadi warning. Dan juga untuk aktuator yang menyala atau untuk menghentikan terjadinya kegagalan sistem itu ada AMB, torsi, dan juga piezo sesuai dengan temper. Terus ketika F2 jalan, otomatis aktif pointing bearing nyala, BLDC torsi motor nyala, piezo damping nyala. Itu. Jadi ketika vibration jalan, kita kondisi lagi, maka kondisi akan normal kembali. Kita ke temperatur jalan, temperatur merupakan S3, torsi jalan, dan juga cooling system jalan sesuai dengan paper. S3 itu aktuator ringan atau thermal management atau cooling itu akan menyala, dan juga S3 itu BLDC torsi motor juga akan jalan. Oke, ini merupakan contoh dari apa sih namanya, warning. Lanjut kita ke kegagalan dari sebuah warning kritikal, contoh vibration dan juga temperatur. Dia akan menggabungkan dari kegagalan aktuator, dari kegagalan vibration dan juga temperatur. Nah, ini masih kritikal. Dia tiga sensor, vibration, temperatur, dan juga vacuum. Dia akan kritikal. AMB akan jalan, semua akan jalan. Namun ketika hanya dua sensor, vibration, temperatur, kami hanya dua. AMB, torsi, cool, dan juga piezo. Coba kita yang lain. Ini masuk ke warning. Ketiga sensor maka akan jalan sendiri. Itu teman-teman untuk simulasi. Jika kita semua jalan, maka akan semuanya kritikal gitu. Karena semua ini input sensor jalan, maka ketika normal kembali dia akan normal. Kita juga akan mati dan kondisi kembali normal. Seperti itu kurang lebih dari simulasi yang saya bikin di sini, teman-teman. Kita akan reset kembali. Back to the paper. Lanjut kita ke diskusi tentang paper ini. Kita masuk ke discussion. Kita akan tadi dari log, kita selanjutnya akan menjelaskan tentang di C#, tentang logika dari microcontroller. Kita bisa diterapkan di microcontroller. Di sini SSM logic microcontroller class environment, kita bisa menggunakan USBC2 dan juga Arduino. Kita juga bisa menggunakan microcontroller yang support dengan C#. Sini kita hanya menampilkan logika dari keadaan kritikal, warning, dan juga normal. Untuk yang kritikal, jika gamma yaitu dengan kritikal, maka vektornya akan sesuai dengan table tadi. Jika alpha kami 1,0 itu akan menunjukkan warning, dan jika tidak ada alpha dan juga gamma itu keadaan normal. Sesuai dengan tadi, alphanya 0 dan juga gamanya itu, maka ini bisa di-edit di adalah. Ini merupakan contoh structure
test band. Jadi kita pakai inputnya ada Google Sensor, GPIO, speed, vibration, thermal, vacuum, strain, stick, controllernya ESP32 sebagai input, dan juga aktuatornya aktuator 1, 2, 3, AMB control, tollswitch, visual, emergency, calling, dan juga regen, dan juga alarm tambahan, buzzer, dan juga LED warning. Setelah digunakan test band, kita mendapatkan parameter program usage, namanya 1,2 KB, runtime 9,95 mikroseconds, CPU load-nya 9%, digital output switching delay 5 mikroseconds, stage processing delay 55 mikroseconds. Oke, lanjut kita ke discussion. Selanjutnya, jika kita menggunakan metode konvensional untuk mensensor ambient teori, itu memiliki 64 gate, 64 kemungkinan kombinasi kesalahan. Jika kita memprogramnya secara di logika yang klasik, kita harus menulis puluhan baris with-else-nya secara 64 disebut combination expression. Semakin kode kompleks, maka semakin peluang human error. Begitu membuat prosesor itu akan mengeksekusinya. Nah, itu teman-teman, kita mengapa harus kayak ini. Nah, selanjutnya ke kesimpulan dan juga harapan di masa depan. Kesimpulan, penelitian ini berhasil menghadirkan desain controller power aliran yang komprehensif untuk paralel dengan host. Kita ini berhasil mengintegrasikan 6 sensor krusial dan juga 6 sensor krusial untuk dari kecepatan, gerakan, thermal, vakum, tegangan, hingga akustik ke dalam satu program kerja. Sistem ini terbukti mampu untuk melakukan 64 kombinasi tanpa blind spot. Validasi dari hardware membuktikan jika butuh performa yang ekstrim untuk industri, implementasi FPGA ini kami bisa kurang lebih nyaris instan. Namun jika tujuannya adalah efisiensi biaya dan si microcontroller USB 2 atau Luna tetap fleksibel dengan latensi 95 milisekund. Ini memberikan opsi yang luas untuk para teknik engineer di lapangan. Saya ini tidak berhenti di sini untuk membahas lagi. Saya harap kita bisa mengintegrasikan probabilistik waiting untuk menangani noise secara dinamis, menambahkan operator level untuk tingkat keparahan yang lebih detail, dan juga menambahkan machine learning (ML) untuk prediksi memory demand sebelum batas ambang tercapai. Inovasi ini adalah langkah kecil dari saya dan juga Bapak untuk menerjemahkan teori dari kontrol tingkat lanjut dengan kebutuhan yang besar. Saya Febri Firmansyah, mewakili tim Institut Teknologi September untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada para autor dan digunakan untuk referensi sekali ini, dan juga saya berterima kasih pada Bapak Dwi Oktavianto Nugroho sebagai dosen pembimbing saya dan juga autor kedua yang telah membimbing saya bisa sampai untuk keluar dari jurnal kali ini. Oke, kita akan melanjutkan dari setelah pembuatan objek ID untuk identitas dari para researcher dan juga IEEE akses sebagai target dari publish jurnal kita akan mengupload di IEEE akses, yang mana ini merupakan platform terbuka dari IEEE untuk mengupload ke jurnal-jurnal terindeks fokus di kode 4 juga. Langsung saja, bagaimana caranya? Kita ke IEEE, ke namanya IEEE Access IEEE.org. Kita di IEEE Access, kita ke submit. Sini kita sebenarnya saya sudah membuat, kita akan membuat kita start submission. Nah, artikel type kita. Artikel type kita ini termasuk ke dalam IEEE mana?
education, science, botanics, power. Karena kita power energy services kan, kita masuk ke power and energy services section. Kita contoh semua. Contoh semua. Lanjut kita ke manuskrip. Dapat manuskrip di mana kita di sini membutuhkan dari file Microsoft Word dan juga teks. Add files, kita pilih latex. Kita pilih latex, ada di latex kita ada di sini. Ada yang namanya sih, ubah dulu namanya sesuai dengan Febri Ayo tidak Febri upload ini apa yang PDF sudah config. Itu juga config terus jika auto config terus dari terus tinggal config terus. Kalau kita nggak lihat, kita langsung tes saja. Ini optional files config. Oh sorry, kita nggak usah upload, kita upload saja. Config. Lanjut ke manuskrip. Nah, kita di sini akan mendefinisikan kembali atau ada yang kesalahan kah atau yes, my title judulnya jangan sampai salah, authornya juga sampai salah. Oke, yang apakah benar semua sampai sini confirm kita. Yes, it's my abstract. Yes, it's my abstract. Yes, this is my affiliate. Affiliate sih sama siapa? Lanjut. Oh, siswa. Lanjut Indonesia, kita pilih Indonesia. Terus ada ini. Indonesia. I'm authors. Bebas ya. Author ID. Jika kalian belum memiliki contoh, I unlink terlebih dahulu. Kita akan coba meng-unlink untuk koneksikan ke author ID. Connect. Maka akan akan lebih ke author ID yang sebelumnya telah dibuat. Sign in ke author ID. Nah, ketika di sini sudah dibuat Mr. Indonesia, kita pilih kembali karena kita reset Indonesia. Yes, Mr. Ya, I'm active dan edisi sudah ada muncul di sini. Ya, kenapa kita wajib membuat ID?
kita match organization. Nah, jika kalian bisa jadi pendana kalian pilih yes, jika tidak, no funding was justified for this research. Nah, kita di sini ada not match. Jadi departemen ini tidak terdeteksi. Kita akan pastikan lagi yang mana ini kayaknya fakultas kah teknik kimia atau kita pilih yang fakultas departemen teknik sementasi. Kita pilih best match dikasih sebenarnya cari ini. Nah, additional information. Nah, kita ini wajib menambahkan subjek. Kita ini paper ini termasuk kategori apa? Sesuai dengan kategori paper kita. Contoh saja kita menggunakan kita cari TBW elektromagnetik, instrumentation measurement, dan juga sensor. Sebenarnya maksimal di 2 dan cukup ultrasonic. Nah, sudah kita masukkan keyword. Keywordnya apa? Misalkan sensor, electrochemical. Kita buka, kita masuk ke mechanical sensor, magnetic sensor, itu sensor system, pressure sensor, vacuum sensor, sesuai dengan vacuum electronic, vacuum system, throttle, ini throttle, yes. Selanjutnya kita pernah kita di jurnal email is useful gitu kolomnya. Yes, akan ditulis bukan buat manusia, animal subjective ya, there's no animal. Calculatornya no, assist no, manuscript no, saja. Type of manuscript is research artikel atau sesuaikan dengan paper kalian. Confirm. Nah, kita akan final review sebelum paper kita direview oleh reviewer. Nah, ini harus benar. Lalu complete my submission. Pastikan. Nah, jika sudah di sini, congratulations, your manuscript has been processed and submitted to the journal. Maka selamat, jurnal kalian akan direview oleh reviewer. Tunggu hasilnya di email. Nah, kita akan melihat overview-nya di sini. Submission overview. Nah, ini adalah yang kita. Nah, berikut adalah tutorial mulai dari tahap upload jurnal. Sekian penjelasan bagaimana proses saya pembuatan dari archive ID, pembuatan dari background paper yang sekolah saya buat, pembuatan paper dari mulai step 1 sampai step 7, dan juga sampai dari sebuah paper yang kemudian telah di-upload dan juga telah di-review oleh di IEEE Access. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.